Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya, Putri Wahyuni, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 2210102005. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taisir pada mata kuliah Ushul Fiqih 2 dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir. Nah, secara etimologis, al-masyaqqah adalah at-ta'ab yang berarti kelelahan, kepayahan, kesulitan, atau kesukaran. Sementara at-taisir berarti kemudahan. Kaidah ini masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh Islam bagi umat mukallaf yang memberikan keringanan dalam kondisi tertentu. Nah, pengertian lainnya juga dari al-masyaqqah tajlibu at-taisir itu ada beberapa kaidah serupa dengan al-masyaqqah tajlibu at-taisir yang dapat dikembangkan untuk memberikan panduan bagi umat muslim mukallaf, di mana hal tersebut agar selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan agama atau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui di awal bahwa kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir sudah nyaris sampai pada posisi qat'i, di mana hal tersebut untuk menghilangkan kesulitan bagi umat muslim. Nah, maka terdapat dasar hukum atau dalil-dalil yang cukup banyak. Salah satunya contoh dalil pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan juga yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dari dalil tersebut sudah diketahui bahwa Allah memberikan kemudahan bagi kita yang sedang dalam masa kesulitan ketika sedang dalam perjalanan atau keadaan sakit di mana pada saat bulan Ramadan. Dasar hukum kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir yang berikutnya adalah pada dalil hadis di sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, terdapat beberapa hadis yang memiliki makna terkait mengenai kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Di antara yang paling dekat maknanya dengan kaidah dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi al-yahudiyah wala an-naraniyah, di mana itu adalah kata ad-din bi al-hanifah al-samhah. Dinamakan agama dengan agama yang hanif mengandung arti kemudahan dan keluasan. Beberapa ulama-ulama klasik juga menerangkan makna-makna hadis yang berkaitan langsung dengan kaidah ini. Di antaranya, Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa dinamakan agama yang sangat mudah bila dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas yang maknanya kurang lebih mudahkan, jangan mempersulit. Bersosialisasilah, jangan individualistik. Berikutnya juga ada pada Ibnu Daqiq Al-Led yang menyebutkan bahwa tafsir dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW lebih menyukai umatnya untuk mengambil rukhsah ketika dalam keadaan butuh akan keringanan dan janganlah membiarkan diri dalam keadaan sengsara.
Setelah kita mengetahui pengertian dan dasar hukum atau dalil-dalil pada kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir, selanjutnya kita akan membahas mengenai cabang-cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Cabang yang pertama adalah idza dhaqal atharu tasa'a wa idza ishtaba'a dhaqa. Artinya, apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara menjadi meluas, maka hukumnya menyempit. Maksudnya adalah hal tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Contohnya, boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan karena udzur sakit atau bepergian jauh. Nah, sakit dan bepergian jauh itu merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas, yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukum wajib melakukan puasa itu kembali pula menjadi wajib. Cabang yang kedua adalah iza ta'addarul aslu yusaru ilal badli. Artinya, apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah pada penggantinya. Contohnya, tayamum sebagai pengganti wudhu. Cabang yang ketiga adalah ma la yumkinut tahriru minhu ma'fu'an. Artinya, apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Contohnya, pada waktu sedang puasa, kita melakukan tindakan berkumur-kumur. Maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa. Cabang yang keempat adalah ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Artinya, keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Maksudnya, cabang ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat, baik itu perbuatan kejahatan atau perbuatan dosa. Contohnya, orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi dan berdagang barang-barang yang diharamkan. Maka orang seperti itu tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan dalam hukum Islam. Cabang yang kelima adalah idza taqduratil haqiqatu yusaru ilal majaz. Artinya, apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya. Contohnya, seseorang berkata, saya wakafkan tanah saya ini kepada anak Pak Bambang. Padahal semua orang itu tahu bahwa anak Pak Bambang sudah lama meninggal, yang ada hanyalah cucunya. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya. Selanjutnya, cabang yang keenam adalah idza ta'dunu i'malal kalam yahmil. Artinya, apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Contohnya, apabila seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal. Kemudian, setelah diteliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal yang diakuinya sebagai ayahnya. Maka perkataan orang tersebut ditinggalkan, dalam arti tidak diakui perkataannya. Cabang yang ketujuh adalah yastaqirru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Artinya, bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Contohnya, orang yang menyewa rumah yang diharuskan membayar uang muka oleh pemilik rumah. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin memperbarui dalam arti melanjutkan sewaannya, maka ia tidak perlu membayar uang muka lagi. Cabang yang kedelapan adalah yuktafaru fil ibtida mala yuktafaru fil luam. Artinya, dimaafkan pada permulaan, tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Contohnya, seseorang yang baru masuk Islam minum minuman keras karena kebiasaannya sebelum masuk Islam, dan ia tidak tahu bahwa minuman semacam itu dilarang dan hukumnya haram. Maka orang tersebut dimaafkan pada permulaannya karena ketidaktahuannya. Cabang yang berikutnya atau cabang yang terakhir adalah yuktafaru fit tawabi' ma la yuktafaru fi ghairiha. Artinya, dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Contohnya, penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras karena karung mengikuti kepada beras yang dijual.
Demikian pula boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamannya karena tanaman mengikuti tanah yang diwakafkan. Lalu, apa sih manfaat dari mengetahui kaidah al-masyaqqah tajribu at-taisir itu? Di sini ada 3 poin dari manfaat kaidah al-masyaqqah tajribu at-taisir. Manfaat yang pertama adalah menunjukkan fleksibilitas hukum syariah dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sulit atau darurat. Yang kedua, memastikan penerapan hukum tidak menyebabkan beban berlebihan, mendorong keadilan, dan kemudahan bagi umat, serta menyediakan solusi praktis dalam situasi darurat. Manfaat yang terakhir atau manfaat yang ketiga adalah pemahaman kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir, memperdalam pengetahuan fikih dan mendukung keputusan yang bijaksana serta relevan dalam konteks modern, sehingga agama Islam tetap relevan dan praktis menghadapi tantangan zaman. Nah, di sini adalah salah satu contoh studi kasus dari kaidah usul fikih al-masyaqqah tajlibu at-taisir, di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir merupakan salah satu metode yang digunakan oleh mujtahid untuk menetapkan hukum dalam kondisi darurat atau keadaan terpaksa. Contohnya, implementasi kaidah tersebut di tengah wabah COVID-19 atau COVID-19, khususnya terkait dengan himbauan untuk melaksanakan sholat Jumat di rumah sesuai dengan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Nah, fatwa tersebut mengatur bahwa orang yang telah dinyatakan positif COVID-19 wajib menjaga jarak sosial agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Fatwa ini juga mewajibkan mereka yang terpapar untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Selain itu, mereka yang terpapar dilarang melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat tarawih, dan juga sholat idul fitri. Fatwa tadi dari Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 menyatakan bahwa menimbulkan beragam sikap dan tanggapan di masyarakat. Ada yang menutup masjid dan melarang semua aktivitas ibadah di dalamnya. Ada yang membuka masjid hanya untuk jamaah sekitar, ada yang membuka masjid khusus untuk sholat Jumat, dan ada juga yang tetap melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dengan menjaga jarak antar jamaah. Situasi tersebut tidak hanya terjadi di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah, tetapi juga di beberapa daerah yang masih dikategorikan sebagai zona hijau. Sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.